Shalom, selamat datang dalam keluarga Tuhan. Dan kita bertemu kembali dalam acara The Purpose Driven Life, tujuan dan makna hidup, yang kita ikuti selama 6 kali pertemuan. Dan hari ini kita masuk dalam minggu yang keempat, tetapi tujuan yang ketiga yang Tuhan akan singkapkan untuk kita semuanya. Pada pelajaran hari ini saya percaya tujuan yang ketiga, makna daripada hidup kita yang Allah tentukan adalah discipleship atau pemuritan. Saudara, tahukah kita bahwa kita dicipta untuk menjadi serupa dengan Kristus? Pada saat kita menjadi keluarga Tuhan, kita akan masuk dalam pengalaman bersekutu, berfellowship. Allah ingin supaya kita menyediakan waktu dari sisa hidup kita untuk menumbuhkan karakter kekeluargaan. Dia ingin membuat setiap kita menjadi seperti Yesus. Saudara, kalau saudara ingin tahu apa yang Allah ingin lakukan bagi hidup saudara, mari kita lihat kepada Yesus Kristus. Bagaimana pemuritan ini terjadi? Bagaimana Tuhan Allah membuat kita menjadi seperti Yesus. Mungkin banyak di antara kita yang berkata, wah, Yesus telah mengubah hidup saya. Bagaimana Yesus melakukan itu, saudara? Apakah dia mengoperasi hidup saudara? Apakah dia menyuci otak kita? Apakah dia berbuat intervensi sesuatu dan tiba-tiba kita ini berubah begitu? Saya rasa enggak begitu. Karena ada banyak kebingungan. Dan kita tidak perlu bingung bagaimana Allah bekerja di dalam kita. Bagaimana Allah merubah kita. Ada orang yang berkata, oke, kita tunggu saja. Ya, kita tunggu kepada Tuhan. Dan yang lain akan berkata, ya terserah Tuhan lah. Terserah Tuhan. Saudara, ini sebuah pendekatan yang pasif. Sementara yang lain pendekatannya terlalu aktif begitu. Puji Tuhan. Ada dua hal yang sangat penting yang saya ingin bagikan untuk saudara hari ini. Yang pertama, bagian kita. Yang kedua adalah bagian Allah. Rasul Paulus menulis di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-12 dan 13 dari terjemahan NIV. Jadi kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, karena Allah yang bekerja di dalam engkau sesuai dengan kehendaknya untuk rancangan kebaikan. Puji Tuhan. Perhatikan bahwa Rasul Paulus menggunakan dua istilah yang artinya adalah sebuah hubungan kerjasama. Garis bawahi, yang pertama dikatakan kerjakanlah. Ini bagian kita. Dan yang kedua, bekerja di dalam. Allah bekerja melalui kita. Ini bagian Allah. Nah, saya ingin menjelaskan bagian yang pertama. Bagian kita adalah kita mengerjakan keselamatan kita. Saudara, tidak dikatakan kerja untuk, tetapi dikatakan kerjakanlah. Keselamatan. Kalau kita mengerjakan ini karya pekerjaan kita, maka seseorang akan menjadi sombong, saudara. Efesus 2 ayat 9 mengatakan. Tetapi Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat yang ada di Filipi, orang-orang Kristen. Dia kata kepada mereka bahwa Allah sudah melakukannya, tetapi kita meningkatkan, kita mengerjakan sesuatu yang sudah diberikan oleh Tuhan. Sebagai contoh, kalau saudara olahraga, pergi ke gym, apa yang saudara lakukan? Saudara mengerjakan sebuah kegiatan untuk fisik saudara. Bukan untuk mendapatkan fisik tadi, tapi fisik saudara sudah ada dan saudara sekarang mengembangkan, mendevelop tubuh saudara supaya menjadi kuat. Dan untuk itulah saudara melakukan latihan-latihan.
Kalau seorang petani bekerja di ladang, dia tidak lagi mengadakan, tetapi tanah itu sudah ada dan dia mengerjakan pekerjaan pertanian itu. Saudara, jadi kita tidak melakukan sesuatu untuk keselamatan kita, tetapi kita mengerjakan sesuatu yang sudah ada di dalam kita. Sekarang kita perhatikan istilah keselamatanmu. Garis bawahi dari pembacaan kita tentang kata mu. Saudara, Paulus sedang berbicara tentang sebuah tugas individual. Mu atau saya. Kita harus menerima tanggung jawab pribadi untuk kebutuhan dan pertumbuhan rohani masing-masing kita. Tidak seorang pun dapat bertumbuh secara rohani untuk kepentingan saudara. Karena inilah hidup kita, tidak seorang pun yang dapat memberikannya kecuali saudara sendiri. Dan Allah ingin kita mengerjakan bagian kita yang Allah telah kerjakan. Luar biasa. Kalimat baru, istilah yang baru dikatakan dengan takut dan gentar. Apa artinya, saudara? Mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar bukan berarti kita harus takut kepada Allah, karena Allah itu menakutkan, tetapi karena kita ini adalah anak-anak Allah, mari kita mengerjakan keselamatan kita dengan sungguh-sungguh, karena akan memberikan dampak kekekalan. Inilah bagian daripada kita untuk pertumbuhan rohani kita masing-masing. Bagian yang kedua, sekarang bagian Allah, tanggung jawab Allah. Dikatakan oleh ayat firman Tuhan, Dia bekerja di dalam kita. Bagian Allah untuk pertumbuhan kita adalah sesuai dengan ayat ini, karena Allah bekerja di dalam engkau. Saudara, mari kita fokus kembali tentang kata bekerja. Kita mendapatkan kata energizer dan atau energi dari bahasa Greka, energon. Kita kenal pekerjaan Allah, ergon to kurio. Ergon atau energon ini pekerjaan yang dahsyat. Dan saudara, dari sini lahir kata energi atau sebuah penggerak kemampuan yang luar biasa. Nah, puji Tuhan, Tuhan akan memberikan kepada saudara kerinduan dan kuasa untuk saudara apa yang harus saudara lakukan. Dan kalau saudara tahu apa yang benar yang harus dilakukan, Dia akan memampukan, Dia akan memperlengkapi, dan Dia akan menggerakkan saudara untuk melakukan itu. Kalau kerinduan saudara untuk pertumbuhan rohani ini datang dari Allah, maka waktu saudara memilih untuk bertindak sesuai dengan kerinduan tersebut, maka kita akan mendapatkan sebuah pertumbuhan rohani yang luar biasa. Saudara, ada 3 sarana atau alat yang Allah gunakan untuk membuat hidup kita menjadi seperti Yesus. Dengan pengertian ini, maka saudara perlu mengetahui bahwa ada 3 sarana yang Allah gunakan untuk karakter Kristus ada di dalam kita. Dan juga ada 3 pilihan yang perlu kita buat supaya kita bisa bertindak, berpikir, dan merespon benar. Mari kita lihat perkara yang pertama, sarana yang pertama yang Allah ingin kita peroleh di dalam Kristus. Yang pertama, Allah gunakan Alkitab supaya kita menjadi seperti Yesus. Mari kita lihat 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dan 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat 17. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudara, kalau Anda ingin sungguh-sungguh mengalami perubahan hidup ke arah Kristus,
maka tidak ada jalan lain, harus Alkitab dibaca, saudara. Dipelajari sungguh-sungguh, dihafalkan, diingat, dan juga direnungkan siang dan malam. Dan akan mengubahkan kita, hati kita dan pikiran kita. Karena waktu firman-Nya ada di dalam kita lebih banyak lagi, maka pada saat itulah perubahan terjadi lebih banyak. Beberapa orang seringkali berkata, saya nggak punya iman. Pertanyaan saya tentang ucapan semacam ini adalah, apakah Anda membaca Alkitab tiap hari? Kalau tidak, bagaimana kita mengharapkan iman itu ada? Karena Alkitab berbicara kepada kita di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 17, iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh firman Allah. Saudara mendapatkan iman waktu engkau mendapatkan firman Allah. Mari kita melihat beberapa hal yang kita perlu mengingat, merenungkan tentang Alkitab. Yang pertama, rencana Allah selalu dijumpai di dalam Alkitab ini. Firman Allah. Begitu banyak kehendak Allah di dalam hidup kita telah dinyatakan di dalam firman-Nya, dalam buku ini. Pada waktu saudara membaca firman Allah, Allah berbicara kepada saudara, dan saya percaya melalui prinsip-prinsip, perintah-perintah Allah, dan contoh-contoh yang tertulis di dalam firman ini, kita menemukan rancangan Allah di dalam pertumbuhan rohani saudara. Amin. Yang kedua, rencana Allah tidak pernah bertolak belakang dengan firman-Nya, saudara. Beberapa orang mungkin juga berkata, aku rasa oke loh, aku rasa baik saja. Tetapi saudara, mungkin ini juga salah karena seringkali perasaan atau feeling itu membohongi kita dan tidak mempunyai nilai kebenaran. Saudara bisa mendapatkan perasaan ini dari berbagai sumber, mungkin dari ingatan-ingatan di beberapa film, televisi, dan juga mungkin ingatan-ingatan saudara atau kata-kata hikmat dari orang tua, atau juga mungkin faktor hormonal, atau juga mungkin semalam saudara jumpa seseorang di satu restoran dan saudara sangat terinfluence, terpengaruh oleh kata-kata itu. Kita harus mempercayai firman Allah lebih daripada perasaan, lebih daripada feeling. Banyak orang Kristen yang menjadi bingung karena kehendak Allah yang sederhana, tetapi mereka tidak bisa menangkapnya karena mereka tidak mengerti akan firman Allah. Hal yang kedua, sarana atau media atau alat yang Allah pakai untuk membuat kita menjadi seperti Yesus adalah Roh Kudus Allah. Pada waktu saudara memberi hidup saudara kepada Tuhan, kepada Kristus, maka Roh Kudusnya ditaruh di dalam hati kita, ditaruh dalam hidup kita. Sekali lagi, ini bukan soal perasaan, tetapi memang Roh Allah itu nyata, ditaruh dalam hidup kita. Saudara, Roh Kudus akan memberikan kepada kita kekuatan dan kuasa untuk kita diubahkan. Surat 2 Korintus pasal 3 ayat 18, kalau Roh Kudus ada di dalam kita, bekerja di dalam kita, terjemahan yang baru mengatakan kita akan dibuat menjadi serupa dengan gambaran anaknya, dengan gambaran Kristus. Saudara, mari kita tidak kehilangan kebenaran yang luar biasa ini. Karena hanya Roh Allah saja yang bekerja di dalam kita, yang bekerja di dalam saudara, akan menyelesaikan tujuan Allah di dalam hidup saudara, menjadi seperti Kristus. Sekarang sarana yang ketiga yang Allah pakai untuk membuat kita menjadi seperti Yesus, yaitu situasi atau keadaan di sekeliling kita, circumstances. Saudara, meskipun saudara membaca tiap hari 1 jam Alkitab, tetapi ada 23 jam sisa yang lain, dan Allah ingin menggunakan 23 jam yang lain itu, situasi-situasi, keadaan-keadaan untuk membentuk kita. Mungkin itu problem di sekitar kita, mungkin itu pressure atau tekanan, mungkin itu kesulitan dan masalah-masalah
yang pasti akan membentuk karakter seseorang. Alkitab kita di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 28 dan 29, mari kita buka Alkitab kita. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala perkara bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah dan terpanggil sesuai dengan rencana Allah, purpose. Perhatikan saudara, dia tidak berkata setiap hal yang terjadi itu baik untuk kita. Tetapi lebih daripada dia berkata bahwa setiap perkara yang terjadi itu pasti akan membuat kebaikan. Segala hal yang terjadi dalam hidup saudara, yang baik atau yang tidak baik, Allah gunakan itu untuk menumbuhkan kita. Pertanyaannya, persoalan-persoalan ini seringkali datang dari mana sih? Ada banyak sumber di mana persoalan itu datang. Yang pertama, karena kita hidup di dunia yang penuh dengan dosa, dan kalau kita jatuh dalam dosa, itu persoalan. Adam telah melakukan itu dan kita sekarang menikmati konsekuensi. Yang kedua, saudara, ada musuh di sekitar kita, namanya iblis. Iblis selalu ingin menghancurkan hidup saudara. Dia ingin mengganggu saudara. Dia bekerja untuk melawan saudara. Dan yang ketiga, saudara, seringkali kita membuat keputusan yang salah sehingga persoalan yang besar tiba-tiba datang dalam hidup kita. Nah, disinilah kebenaran yang luar biasa yang Allah ingin sampaikan. Saudara, tidak menjadi persoalan problem yang datang dalam hidup kita dari mana asalnya, tetapi Allah ingin dan Allah menggunakan setiap keadaan di dalam hidup kita pada waktu kita merespons dengan cara yang benar. Kebenaran selanjutnya yang sangat penting dan perlu dimengerti, kalau Allah akan mengubah supaya kita menjadi seperti Yesus, maka Dia akan membawa kita melewati apa yang Yesus pernah alami. Termasuk segala masalah-masalah yang dihadapi oleh Yesus. Waktu Dia seorang diri, waktu Dia mengalami kesedihan, waktu Dia dicobai, waktu Dia mengalami depresi, Dia terpancing untuk marah, Dia menjadi sedikit tidak sabar karena Yesus mulai dikritik, Yesus mulai disalah mengerti, dan orang-orang berbicara kasar kepada Dia. Kita akan melewatinya, saudara. Allah mengizinkan anaknya Yesus melewati semua ini. Tapi Yesus tidak berbuat dosa. Dan luar biasa, Allah ingin juga kita melewatinya. Supaya kita ada di dalam situasi-situasi. Dan dengan situasi itu, dengan Yesus, kita akan mampu dan dimampukan untuk juga mengalami kemenangan. Dia ingin kita bertumbuh dewasa. Dia sangat tertarik dengan pertumbuhan karakter kita. Bukan dengan kemapanan dan kenyamanan kita. Saudara, ada 3 sarana yang Allah sudah sediakan untuk kita, yaitu supaya kita menjadi seperti Yesus. Ada Alkitab, firman Allah yang hidup. Ada Roh Kudus, dan juga ada situasi dan keadaan di sekitar kita. Sekarang, bagian kita adalah memilih. Ada 3 hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, saudara dapat memilih apa yang akan saudara pikirkan. Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23 dikatakan oleh firman Allah, jagalah hatimu terlebih dari segala yang patut dijaga, waspada, karena dari dalamnya akan terpancar kehidupan. Ada terjemahan yang lain yang berkata, agar kita berhati-hati dengan apa yang kita pikirkan. Hidup kita ditentukan oleh apa yang kita pikirkan. Segala sesuatu dimulai dari pusat pikiran atau hati. Cara saudara berpikir menentukan apa yang saudara rasakan. Dan apa yang saudara rasakan menentukan tindakan saudara. Jadi kalau saudara ingin tindakan saudara benar, maka saudara harus memulai dari berpikir benar. Nah, Efesus pasal yang keempat ayat 23 berkata, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Intinya, kita tidak bisa merubah
pikiran kita dengan cara kita sendiri, tetapi harus dengan kebenaran firman Tuhan, Alkitab dan Allah sendiri. Timbul pertanyaan, bagaimana saya membaharui pikiran saya? Alkitab berbicara kepada kita di dalam Mazmur pasal 119 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11, demikian bunyi firman Tuhan. Bagaimana seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Ada kata aku dan dengan sungguh-sungguh hatiku. Saudara, cara saudara mengubah hidup saudara tentunya dengan perubahan pikiran, bukan pikiran kita sendiri, tetapi dengan mengenakan pikiran yang dari firman Allah. Karena lebih banyak saudara mengisi pikiran saudara dengan firman Allah, semakin hidup saudara ditransformasi oleh Allah sendiri. Nah, sekarang kita masuk dalam pilihan yang kedua. Saudara dapat memilih untuk bergantung kepada Roh Allah setiap saat dalam hidup saudara. Bergantung kepada Tuhan. Disinilah kekuatan kita mulai terjadi. Tuhan Yesus memberikan ilustrasi yang sangat indah dari Yohanes pasal 15 ayat 4 dan 5. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sebuah carang secara total bergantung kepada pokoknya. Jadi kalau carang itu dipotong, maka dia tidak akan bisa menghasilkan buah. Saudara, saya tahu Yesus sedang berbicara tentang hubungan kita dengan Allah. Kalau kita ingin berbuah, kita ingin apa yang kita hasilkan berhasil, pekerjaan kita, hasil yang baik, semuanya akan dimulai dari dalam, dari sebuah hubungan dengan Allah. Saya beri contoh sebuah pohon yang kita letakkan di satu tempat, tapi pohon ini sebetulnya pohon yang mati, pohon yang tua, dan tidak akan bisa menghasilkan buah. 2 minggu kemudian kita ingin melihat hasil, kita bawa katakanlah buah-buah apel, kita tempelkan di pohon itu. Apakah buah apel ini hasil daripada produksi pohon yang mati tadi? Tentu tidak. Demikianlah dengan hidup kita. Sebuah realitas apa yang kita kerjakan di luar semua aktivitas kita tidak akan menghasilkan menjadi berkat kalau kita tidak mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan. Bagaimana saudara kita memiliki ketergantungan kepada Tuhan? Bagaimana kita tahu bahwa kita bergantung kepada Roh Allah? Sederhana, saudara. Mari kita mencek kehidupan doa kita, prayer life. Apapun yang kita doakan, segala sesuatu yang kita doakan adalah merupakan ketergantungan kita kepada Allah. Kita butuh Dia. Apa saja yang kita tidak doakan adalah hal-hal yang kita tidak butuhkan dari Tuhan. Simple, saudara. Tentunya kita berdoa tentang kebutuhan, keputusan-keputusan kita, masalah-masalah kita, hubungan-hubungan kita, apa yang akan kita kerjakan hari ini atau besok, apa yang harus kita berhenti. Kalau saya ingin melakukan bagian dari hidup saya yaitu perubahan, maka saya harus memilih apa yang harus saya pikirkan. Saya harus memilih untuk bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus saat demi saat. Dan masih ada satu lagi, saudara. Satu pilihan yang harus saya buat, yaitu yang ketiga. Saudara dapat memilih untuk merespons
terhadap situasi sebagaimana Yesus juga merespon situasi-situasi waktu itu. Dapatkah kita melihat bahwa Allah menyediakan sumber dan kita memilih? Allah memberikan Alkitab, kita membaca. Allah menyediakan Roh Kudus-Nya, kita memilih untuk bergantung kepada Roh Kudus. Dan Allah menyediakan situasi dan keadaan, kita merespons dengan benar. Alkitab berbicara dari Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ayat-ayat yang kita baca tadi berbicara tentang sebuah proses. Kehidupan kekristenan bukan sekejap. Sebuah kehidupan yang panjang. Saudara akan berkata, berapa lama? Bagaimana menjadi orang Kristen? Saya katakan, saudara bisa dilahirkan baru dalam sekejap. Namun harus bertumbuh sepanjang hidup saudara. Ini yang disebut kekristenan. Seorang yang bernama Viktor Frankl, psikolog yang terkenal, di penjara, di kamp konsentrasi di zaman Nazi di Perang Dunia Kedua. Satu kali dia dipanggil oleh tentara yang kejam, diadili dan mulai dia ditelanjangi satu persatu. Bajunya, sepatunya, bahkan cincin kawinnya pun dilepaskan. Semuanya. Dan dia sedang berdiri dalam keadaan terpidana. Namun dia menyadari ada sesuatu di dalam dirinya, yaitu kebebasan untuk merespons yang tidak dapat direnggut dan dirampas oleh tentara yang kejam. Kita dapat memilih bagaimana kita merespons dengan cara Tuhan Yesus merespons. Apakah dengan kasih, pengharapan, ketaatan, dan kesabaran, bahkan dengan sukacita. Di situ saudara akan ditemukan oleh Allah menjadi seorang yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Saudara, saya yakin kita semua tidak tahu apa yang akan terjadi bulan yang akan datang, tahun yang akan datang, tetapi kita dapat memilih bagaimana kita merespon, mempersiapkan diri kita untuk situasi-situasi yang akan kita temui. Dan ini yang akan membuat kita menjadi bertambah dewasa di dalam Tuhan untuk melangkah dan tidak terhalang dengan pengalaman kegagalan dan apapun juga di sekitar kita. Pilihan ada di tangan saudara. Baik, kita akan segera tutup pertemuan kita hari ini. Silahkan pikirkan dan diskusikan dengan rekan-rekan di FA saudara. Banyak perkara, banyak masalah dan juga situasi yang Allah pakai untuk membuat kita menjadi seperti Yesus. Kalau kita melakukan bagian kita, maka Dia dengan begitu indah akan melakukan bagian Dia. Mari kita berdoa saudara. Bapa di surga, terima kasih banyak karena Engkau mengasihi setiap kami. Terima kasih karena Engkau mencipta kami agar kami menjadi seperti anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Bapa karena Engkau memberikan kepada kami firman-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk segala situasi yang membuat kami bertumbuh. Biarlah setiap kita melakukan bagian kita untuk mempelajari firman-Mu, merenungkannya, bergantung kepada Roh Kudus, dan meresponi dengan iman segala yang terjadi di sekitar kita dengan cara yang benar. Buatlah kami menjadi seperti Engkau ya Yesus, karena kami adalah murid-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Saudara dapat tinggal dan berbicara dengan rekan-rekan di FA saudara, para ketua FA. Rekan-rekanmu akan menolong saudara setelah ini. Tuhan memberkati. Shalom.